Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Ahmad Suwantoka, dan kali ini kita masuk ke segmen Football Fever. Football Fever biasa membahas tentang fakta unik, prediksi, dan juga hasil pertandingan, khususnya untuk segmen ini adalah Piala Dunia 2022. Oke, tak terasa Piala Dunia sudah memasuki babak 8 besar, dan kita sudah menemukan beberapa negara yang sudah memastikan lolos ke fase 8 besar, yaitu Belanda, Brazil, Inggris, Prancis, Portugal, Kroasia, Maroko, dan Brazil. Oke, negara-negara tersebut sudah memastikan lolos ke babak 8 besar. Tentu mereka memiliki waktu 2 hari untuk mempersiapkan diri memasuki babak 8 besar, yang mana persaingannya sangat ketat dan segala kemungkinan terjadi di lapangan. Tentu mereka harus mempersiapkan segala hal, tidak hanya soal strategi, tidak hanya soal taktik, tapi juga fisik dan juga mental. Itu yang harus dipersiapkan, terutama untuk mental. Mental harus dipersiapkan. Karena apa? Karena babak 8 besar merupakan babak penentuan yang setiap bermain perlu membutuhkan segala aspek di dalamnya. Salah satunya adalah mental. Karena jika seorang pemain memiliki mental yang kuat, maka mereka bisa mengatasi segala tekanan, segala hal yang bisa mengganggu konsentrasi. Dan mental itu sangat penting dalam hal kita mengontrol emosi, mengontrol pola pikir, dan mengontrol segala hal. Dan tentu itu tak lepas dari beberapa andil dari para pelatih untuk mempersiapkan tersebut. Dan waktu 2 hari ini bisa dimanfaatkan untuk beberapa tim mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya. Dan di babak 8 besar ini akan menjadi pertaruhan yang sangat luar biasa untuk beberapa tim ini, karena ini adalah selangkah lagi bagi tim-tim Piala Dunia yang lolos bisa menempati peringkat 4, artinya semifinal, dan selangkah lagi juga akan memasuki babak final. Oke, kita akan bahas tentang beberapa fakta unik yang terjadi di babak 16 besar. Yang pertama adalah tentang kekalahan dari Spanyol atas Maroko dengan skor 3-0 via adu penalti. Dan kekalahan Spanyol atas Maroko ini memberikan catatan buruk bagi timnas Spanyol, karena beberapa tahun ini 2 edisi atau 3 edisi ini Spanyol gagal total di Piala Dunia 2022, dan kini berlanjut dengan dikalahkannya Maroko. Dan juga ini merupakan catatan sangat luar biasa bagi Maroko, karena untuk pertama kalinya Maroko bisa lolos ke babak perempat final. Ini adalah prestasi yang sangat luar biasa bagi Maroko. Ini tidak lepas dari kejelian pelatih dan juga pemain di dalam memanfaatkan setiap peluang ketika bermain. Dan ini terbukti
menjadi hasil yang terbaik, Maroko bisa menghancurkan tim unggulan seperti Spanyol. Dan juga untuk pertandingan Portugal, saya mengacungi jempol buat Portugal karena Portugal memenangkan pertandingan babak 16 besar ini dengan skor yang sangat mencolok, yaitu 6-1. Dan 6-1 ini dicetak gol oleh beberapa pemain. Salah satu dari antara mereka adalah pemain muda, yaitu Ramos. Dan juga gol dari Pepe. Dan juga gol-gol dari pemain lainnya. Kemenangan Portugal atas Swiss tidak lepas dari andil Cristiano Ronaldo di dalam memompa semangat para pemain-pemain muda untuk bisa tampil lebih baik di atas lapangan. Ronaldo tidak hanya sebagai pemain ataupun kapten, tetapi Ronaldo bisa menjadi seorang motivator, seorang pelatih juga di dalam memberikan semangat, memberikan motivasinya kepada para pemain untuk bisa maju dalam rangka tujuannya untuk supaya Portugal meraih juara di Piala Dunia Qatar 2022. Ronaldo walaupun tidak memberikan golnya pada pertandingan ini, tapi Ronaldo mampu memberikan atmosfer ruang ganti yang sangat bagus, sangat nyaman, karena keberadaan Ronaldo bisa menjadi penyemangat bagi para pemain untuk bisa berkembang lebih baik. Tentu itu tidak lepas dari juga andil dari pelatih Paulo Bento dengan taktiknya, dengan ramuannya. Portugal mampu mencetak gol 6-1 atas Swiss. Dan ini gol terbesar Portugal di Piala Dunia 2022. Gol kemenangan ini memastikan Portugal lolos ke babak perempat final. Jadi babak perempat final Portugal akan bertemu dengan Maroko. Dan ini akan menjadi ujian baru bagi Portugal untuk bagaimana mengalahkan Maroko yang saat ini Maroko menjadi buah bibir masyarakat dunia karena atas keberhasilannya lolos babak perempat final. Dan ini harus menjadi penyemangat kepada pemain timnas Portugal untuk bagaimana mengatasi perlawanan dari Maroko. Dan kayaknya Ronaldo bisa menjadi pembeda di dalam tim untuk stabilitas dan kekompakan Portugal tersebut. Dan pertandingan antara Portugal dan Maroko sangat ditunggu untuk semua masyarakat Indonesia, khususnya untuk melihat kiprah dari Cristiano Ronaldo di dalam memberikan efek yang sangat bagus di dalam tim, terutama Ronaldo. Dan jika Ronaldo bisa meraih prestasi terbaik di Piala Dunia, maka tidak salah Ronaldo bisa memberikan hal yang baik bagi anak muda pemain Portugal untuk menjadi pemain hebat seperti Ronaldo. Dan juga fakta-fakta unik yang terjadi di babak 16 besar adalah tentang kekalahan Jepang atas Kroasia, yang mana Jepang mampu melawan Kroasia hingga sampai babak adu penalti. Tapi keberuntungan belum berpihak pada Jepang. Dan untuk Korea
tidak mampu mengimbangi perlawanan dari Brazil karena perbedaan kualitas yang dimilikinya. Tapi saya ajung jempol dengan semangat juang para pemain Jepang dan juga Korea. Oke, jika kita melihat hasil drawing di babak perempat final, tentu kita akan memperkirakan siapa-siapa tim yang akan lolos langsung ke babak semifinal, dan kita akan menemukan Belanda melawan Argentina, kita akan menemukan Maroko bertemu Portugal, kita akan bertemu Inggris melawan Prancis, kita akan bertemu Kroasia melawan Brazil. Kroasia melawan Brazil, dan ini sulit untuk menebak siapa yang akan lolos ke babak semifinal, karena babak inilah yang akan menjadi babak penting sebelum memasuki babak grand final. Oke, sudah cukup. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Salam olahraga.